Diva, selamat datang di Adiva Talk. Yeay, tepuk tangan dulu. Spesial banget nih, hari ini kita akan ngobrol seputar kepariwisataan dan anak muda. Di kota Semarang sendiri ada satu ikon atau maskot atau kita bisa sebut sebagai duta, yaitu Danau Kenang. Nah, hari ini sudah hadir teman-teman kita yang mewakili SMA Negeri 11 Semarang dalam ajang Danau Kenang Kota Semarang tahun 2022. Boleh kenalan dulu mungkin? Halo Sobat Adiva, kenalin aku Mahdia Naura, biasa dipanggil Naura, dan aku dari kelas 12 MIPA 4. Halo Sobat Adiva, aku Nauli Pinang Cinta Pasaribu, biasa dipanggil Nauli, aku dari kelas 12 IPS 2. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama nih ya. Aku mau nanya nih, mungkin Kak Nauli bisa jawab, mungkin bisa jelasin apa sih Danau Kenang itu? Karena mungkin para Sobat Adiva yang dengerin di rumah belum ngerti nih apa Danau Kenang ini sendiri. Jadi untuk sobat-sobat semua, Danau Kenang itu adalah duta pariwisata Kota Semarang yang memperkenalkan bukan hanya wisata yang telah diketahui oleh khalayak luar, namun juga wisata-wisata yang masih berkembang seperti kampung tematik. Nah, duta pariwisata ini tidak hanya mencari para siang rupawan saja, namun mencari pemuda-pemudi yang memiliki semangat untuk mengembangkan pariwisata di Kota Semarang dan juga memiliki wawasan tentang pariwisata Kota Semarang itu sendiri. Oke, kalau contoh untuk desa tematik tuh mungkin kayak tadi kampung batik. Iya, gitu ya, kampung batik, kampung tempe. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya, selama menuju seleksi Danau Kenang, persiapan apa aja sih yang kakak lakuin dan mungkin juga bisa dijelasin meliputi apa saja kah tes untuk masuk ke Danau Kenang? Kenapa dijawab? Untuk persiapannya mungkin kita fokus ke seleksi awal dulu ya pertama, karena yang pertama di seleksi tahap pertama itu kita ada sesi tes tertulis, jadi seputar wawasan kebudayaan, pariwisata, sejarah yang ada di Kota Semarang gitu khususnya. Terus habis itu kita juga ada sesi catwalk, terus juga ada wawancara. Jadi mungkin yang pertama-tama harus disiapin tuh itu gitu. Jadi kalau aku sendiri yang pertama tentunya ada bimbingan dari Bapak Ibu guru, terus juga ada research sendiri nih lewat internet, terus juga mungkin dari orang-orang di sekitar. Terus setelah itu ya makin kesini makin nge-build ourselves aja sih, kayak makin diyakinin kalau bisa aku yakin gitu. Karena kalau kayak gitu harus kayak dari diri sendiri ya, nggak boleh dipaksakan oleh orang lain ya. Berarti nanti prosesnya tuh dari tahap audisi ada apa nih, tes tertulis, tes tertulis, catwalk, dan yang terakhir ada wawancara. Oke, berarti setelah itu akan diumumkan 15 finalnya. ya, Berapa orang tuh? 15 pasang ya. 15 pasang yang akan maju ke malam final Grand final. grand final nanti. Oke. Nah, karena Naura dan Nauli menjadi salah dua finalis terpilih, kakak-kakak ini berarti ikut karantina dong, ya kan? Yes. Apa aja sih yang ada di karantina, kayak acara-acaranya atau pelatihan-pelatihan apa yang kakak lakukan di sana? Bisa dijelasin mungkin sampai tadi. Oke, untuk pengalaman yang aku terima sendiri, pastinya kita mendapat audiensi dari narasumber-narasumber yang pastinya sudah berpotensi pada bidangnya. Lalu kita juga ada nih sesi public speaking yang pastinya seru banget. Kita benar-benar dilatih untuk gimana caranya kita pede berkomunikasi dengan masyarakat luar, karena pastinya kita akan sering bertemu dengan orang-orang asing nih yang belum pernah kita temu, bahkan orang-orang penting. Jadi kita harus juga mengetahui bagaimana cara berbicara kepada orang dengan membawa nama Danau Kenang. Lalu kita juga belajar bagaimana jadi Danau Kenang yang baik, seperti cara duduk yang baik, lalu bagaimana kita berpenampilan di depan orang banyak biar enak untuk dipandang. Oke. Kalau aku kepo nih Kak, hal penting apa sih yang jadi penilaian pas untuk seorang Danau atau Kenang itu, mungkin public speakingnya atau para rupawan menjadi salah satu faktor penambah nilai atau? Kalau aku dari sendiri sih yang paling aku rasain sih ABC ya. ABC itu ada appearance, behavior, communication, terus nanti juga ditambah dengan kita nih sebagai duta ya, kita harus punya wawasan yang luas, terus kita harus punya keberanian, kepercayaan diri gitu. Kalau misalnya kita nggak yakin, gimana caranya nanti kita bisa memperkenalkan, kita bisa mempromosikan kepada halayak umum. Oke, terus aku juga mau tanya, gimana sih tips? Kan kalau seorang duta itu banyak ngomong di khalayak umum ya, misalnya di depan orang, depan para wisatawan mungkin untuk menjelaskan suatu sejarah dari suatu pariwisata di Kota Semarang. Apa sih tipsnya untuk berani bicara di depan umum, kayak mungkin ada tips dari kakak? Untuk
simpel sih, kita bisa berlatih dengan berbicara di depan kaca. Mungkin itu terlihat seperti orang gila, namun aku sendiri juga melalui proses itu karena aku juga belajar gimana caranya untuk berbicara, karena aku sendiri masih kadang suka takut, suka gemeter, dan suka belepotan kalau ngomong di depan orang banyak. Tapi melalui aku berbicara di depan kaca sendiri, atau ketika aku sedang menonton film nih, aku berkomentar sendiri, kok filmnya kayak gini ya, coba kalau filmnya kayak gini seolah-olah aku tuh berbicara dengan banyak orang gitu. Oke. Jadi Jadi boleh yang pasti kalau misal kita nih pengen ngobrol atau pengen menyampaikan sesuatu ke orang lain, yang paling penting kita harus yakin sama apa yang kita sudah persiapkan, apa yang sudah kita siapkan untuk diomongkan, untuk disampaikan gitu. Karena ketika kita sendiri merasa nggak yakin, otomatis audiens juga pasti bakal ragu ya. Terus juga yang paling penting kepercayaan diri sih, itu harus ditanami. Terus gimana nanti cara kita menyampaikannya, kita harus bisa ngerti artikulasinya, intonasinya, supaya para pendengar atau audiens itu juga senang gitu mendengarnya. I see. Lanjut untuk motivasi kakak ngikutin Deno Kenang ini apa tuh? Mungkin dari pilihan sendiri atau paksaan dari orang tua atau guru-guru yang kakak gitu. Kalau aku sih yang pertama aku udah tahu di mana tuh dari mana ya. Cuma kan kalau dulu itu kan aku belum 17 tahun ya, jadi harus daftar. Oh, berarti minimal 17 tahun ya? Minimal 17 tahun. Terus setelah itu di kelas 11 ini ya, jadi aku 17 tahun ini. Terus habis itu aku yang kayak udah daftar nggak ya gitu. Terus sampai akhirnya makin diyakinin sama Pak saya, sebelumnya Pak saya. Terima kasih banyak Pak saya. udah makin diyakinin kalau kamu bisa terus akhirnya daftar kayak gitu. Jadi ada motivasi dari diri sendiri, terus ditambah dari motivasi dari orang-orang di sekitar. Oke, baik. Untuk Kanoli motivasinya apa? Motivasiku simple sih sebenarnya, aku pengen banget buat tahu wisata di Semarang, karena selama aku tinggal di Semarang ini aku belum pernah nih untuk berwisata lebih jauh lagi di kota Semarang. Biasanya aku berwisata di luar kota atau di luar Jawa Tengah. Nah, untuk dari guru-guru sendiri, pas saya banget nih, bener pas saya yang selalu meyakinin, karena aku sendiri kan OSIS nih, pasti sibuk, pasti yang kayak bisa nggak ya, aku juga sering yang kayak kalau kita latihan untuk Deno Kenang, aku juga sering izin kan, jadi kayak pas saya bilang, udah nggak apa-apa, yakin dulu aja kalau bisa. Dan Bu Ardi nih, Miss Ardi yang ngeyakinin saya kalau misalnya setomboy apapun saya masih bisa kok untuk menjadi Deno Kenang, itu bukan halangan ketika saya memang memiliki niat. Berarti Kanoli ini tomboy ya? Iya. Gak ada geli-gelinya ya? Ya masih ada jiwa atlet ya. Suksesnya di Deno tentunya. Oke, untuk tugas yang diemban seorang Deno Kenang sendiri itu apa sih? Atau apakah hanya mengenalkan pariwisata ke para wisatawan atau seperti apa? Kalau tugas dari seorang duta wisata, pastinya kita harus bisa memandu dan menata teman-teman semua yang ada di sekitar kita, para masyarakat gitu ya. Kita harus bisa memperkenalkan, mempromosikan, karena terutama nih di generasi muda kan punya capability untuk mengakses sosial media, terus kita harus bisa pinter-pinter nih memakai sosial media, dan salah satunya mempromosikan atau memperkenalkan kebudayaan serta pariwisata yang ada di kota Semarang. Ya, setuju banget sih aku. Oke. Ini mungkin kita beralih ke pertanyaan terakhir ya. Kesan-pesan apa yang selama kakak mengikuti Deno Kenang Kota Semarang yang kemarin? Kesan dari aku pastinya happy banget. Terus aku juga menambah wawasan baru, menambah relasi juga ya pastinya. Dan aku tuh menemukan potensi baru dari diri aku yang sebelumnya belum pernah aku gali nih. Pesannya mungkin untuk bagi aku sendiri mungkin bisa untuk melatih lagi public speaking aku, dan untuk pesannya untuk kalian semua bisa untuk mencoba aktif dan lebih untuk mengeluarkan potensi-potensi kamu, dan lebih berlatih untuk berbaur, karena di sini kita bertemu dengan banyak orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda juga dan pribadi-pribadi yang berbeda. Oke, mungkin karena aku mau nambahin. Kalau aku tambahan mungkin kesannya yang pastinya senang, terus dapat pengalaman baru, dapat relasi baru, terus bisa kenal sama orang-orang yang hebat
hebat gitu kan. Terus juga senang banget bisa jadi tahu banyak hal gitu, bisa belajar banyak hal, terus juga bisa makin ngembangin value diriku sendiri, terus juga apa ya, pokoknya banyak happy-nya deh, terus juga pasti banyak banget manfaatnya, benefit-benefitnya gitu, dan itu nanti bakal berguna banget gitu. Tadi seru banget ya. Terus habis itu pesannya mungkin buat teman-teman semua, boleh langsung daftar di renang tahun depan nih. Pokoknya banyak-banyakin apa ya, kembangin diri sendiri gitu, tahu potensi diri, kepercayaan diri, terus tinggalin gitu. Nah itu nanti yang bakal berguna masa depan gitu. Baik. Jadi Sobat Ediva yang mau daftar audisi Denok 6 tahun depan bisa tanya-tanya ke Kak Nora dan Kak Nauli untuk penjelasan lebih rincinya mungkin ya. Oke Sobat Ediva, mungkin sampai di sini perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya.